Halo guys, Welcome to the PUBG. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The PUBG Is dan juga Aureli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The PUBG, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Terima kasih kepada kalian semua yang terus mendukung channel ini dan juga kepada kalian yang baru saja mampir ke channel The PUBG. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung insyaallah ya. Kita bakal bikin video yang terupdate, yang terkini. Nah, harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah anggap juga ya guys. Nah, ini ada salah satu ya di atas channel favorit kita, Sepulang Sekolah, yang mana ada satu kasus ataupun cerita daripada Sepulang Sekolah ini, yang mana ya sekarang ini kan kita demam ya, demam World Cup Qatar dan adalah beberapa pantang larang yang dikeluarkan kuasakan oleh Qatar sendiri guys. Iya, kontroversi dari larangan LGBT sampai ribuan pekerja tewas. Wow. Maksud aku itu gimana aja, karena kita lihat kan Qatar itu baik-baik aja kayak gitu ya. Wah, jadi maksudnya ini masanya Qatar untuk mencuci FIFA sendiri guys. Mari kita jadi dulu. aku pengen tanya kamu ambil apa? Ambil Piala Dunia pasukan. Pasukan. Sebenarnya yang sebelumnya pernah live hari itu kan, yang aku bilang sama kamu England kan. Ya. Nah, tetapi untuk World Cup kali ini tuh agak berbeda sedikit ya permainannya. Terutamanya bagian-bagian ASEAN guys. Tengah naik sekarang nih. Jadi kau ambil apa? Japan ya? Harus Japan ya? Iya. Oh, dia pengen ambil Japan tuh guys. Aku nggak mau merubah, tapi aku hari itu ambil Argentina ya kan guys. Tapi nggak mau lah guys. Nggak mau aku. WS Messi. Begini guys. WS Messi. I can see Messi. Aduh, ya nggak mau aku. Argentina nggak mau udah. Ya karena mereka ini pendukung LGBT juga. Iya betul. Gini. Jadi yang masih selamat tuh Portugal guys. Nah jadi nggak, aku akan ambil siapa? Siapa? Arab Saudi untuk kali ini guys. Wah, lain macam Arab Saudi. Ya. Ya. Karena ya setiap perkataannya itu aku aminin aja. Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, thanks gitu ya kan. Syukur. Syukur. Dan juga ada satu cerita yang mana mereka diberikan Rolls Royce ya. Oh, iya betul. Seorang satu yang berharga 25 juta US dollar. Gila guys. Disebabkan 2-1. Nah, iya, nggak pernah terjadi. Ini sejarah baru guys. Arab Saudi ke Argentina nggak pernah terjadi ya. Ini sejarah terbaru tercipta daripada Asia itu sendiri. Nah, jadi guys, kita bakal lihat apa aja ya kontroversi World Cup Qatar ini. Jadi learning by googling by Sepulang Sekolah. Lanjut. Alternatif penginapan, mulai dari villa, kompleks fan village, tenda-tenda tradisional. We welcome everybody, but also we expect and we want people to respect our culture. Qatar is too small to do that. Qatar dengan tegas ngelarang kelompok. Oke, udah masuk musim Piala Dunia nih, jadi gue mau bahas World Cup Qatar 2022. Banyak banget nih masalahnya, kontroversinya. Gila. Ya. Dari awalnya aja kan udah bermasalah ya. Pas diklaim kalau Qatar ini dipilih karena suap. Jadi udah kalau gitu, langsung aja kita bahas macam-macam permasalahan dan kontroversi World Cup 2022 di Qatar. Disebut-sebut sih ini bakal jadi World Cup terburuk sepanjang masa. Apa benar kayak gitu? Kita lihat aja di Learning by Googling. Kalau lu ngikutin perkembangan bola, lu pasti tahu kalau banyak banget supporter klub-klub bola, khususnya di Eropa, yang ramai ngekritik dan ngeboikot penyelenggaraan World Cup 2022 ini. Kalau menurut Wall Street Journal, supporter tim-tim Bundesliga Jerman jadi yang paling aktif ngeritik penyelenggaraan Piala Dunia Qatar ini. Bahkan mereka nih udah mulai ngeritik sejak beberapa tahun terakhir. Para supporter ini mereka bikin aksi dengan membentangin spanduk di stadion waktu pertandingan berlangsung. Spanduk yang isinya tuntutan dan kecaman buat penyelenggara Piala Dunia 2022.
yang mereka anggap nih udah ngebunuh banyak pekerja, udah melakukan korupsi dan suap, dan udah ngelanggar HAM. Waduh, banyak juga ya. Banyak ya. Kita bahas satu-satu deh ya. Ya. Noh, Wow. Kita balik dulu ke tahun 2010. Waktu Qatar diresmiin jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Aha. Waktu itu FIFA menangin Qatar jadi tuan rumah lewat voting yang diambil sama jajaran eksekutif FIFA secara tertutup. tertutup Jadi ya. proses dan penghitungan hasil votingnya kayak apa tuh sama sekali nggak ada yang tahu. Dan ya otomatis jadi banyak yang curiga dong gara-gara ini. Apalagi Qatar sendiri kan bukan negara yang terkenal sama sepak bolanya. Benar. Dan nggak pernah lolos Piala Dunia mereka. Padahal waktu itu selain Qatar, yang nyalonin diri jadi tuan rumah tuh ada Australia, Korea Selatan, Australia, Jepang, sama Amerika. Nah, Australia waktu itu tuh sama banyak pihak dianggap lebih layak buat nyelenggarain World Cup. Ya, secara kan sepak bola di sana tuh lebih banyak penggemarnya. Ya, Liganya benar. juga oke. Dan Australia sendiri, mereka nih udah langganan lolos Piala Dunia sejak 2006. Favorit orang-orang lah Australia waktu itu. Sebagai benua baru yang bakal jadi tuan rumah World Cup. Udah favorit-favorit gitu, yang kepilih malah Qatar. Dan karena semua proses pemilihannya juga ya. rahasia, jadinya nggak ada yang tahu tuh atas alasan apa Nggak para logik eksekutif lah ya, FIFA gitu ini ya. lebih milih Qatar dibanding Australia atau negara-negara lainnya. Ya sebenarnya kalau mau ngambil positifnya nih, Piala Dunia 2022 ini nih bisa dibilang pencapaian baru loh. Ya, benar. Karena ini Asia. pertama kalinya Piala Dunia diadain di Timur Tengah. Timur Tengah. Tapi ternyata hal ini juga yang akhirnya ngebawa masalah. Masalah apa? Gue yakin lu pasti ngeh lah. Kalau Piala Dunia tuh biasanya diadain di sekitar Juni-Juli. Waktu kompetisi liga udah kelar. Nah, masalahnya Piala Dunia sekarang nih di Timur Tengah nih. Yang kalau menurut ABC News, bulan-bulan Juni-Juli tuh merupakan puncaknya musim panas di wilayah Timur Tengah. Termasuk Qatar. Suhu di sana disebut bisa lebih dari 45 derajat Celcius. Yang pastinya ini tuh nggak ideal buat kompetisi olahraga. Mau itu buat pemainnya maupun penontonnya. Makanya akhirnya solusinya ya yang kita alamin sekarang nih. Bulan Jadwalnya digeser ke akhir tahun. Waktu di Qatar lagi masuk musim dingin. Tapi ya masalahnya lagi, akhir tahun gini kan kompetisi liga tuh lagi pada main semua ya. Iya, Nah iya, ini Piala Dunianya digeser ke waktu kompetisi liga nih lagi pada main. Lagi pada sibuk-sibuknya itu klub-klub. Digeser ke situ. Akhirnya ya kompetisinya pada berhenti di tengah jalan. Benar-benar. Bener-bener berhenti Tahun akhirnya tahun semua hadapan. kompetisi liga yang level atas sampai Piala Dunia selesai. Sampai tahun depan berarti. Dan ya berantakan lah akhirnya jadwal kompetisi liga gara-gara ini. Lu lihat aja, yang biasanya jarak pertandingan terakhir di liga ke World Cup itu sekitar Itu sebulan. juga udah keluar dari Ini Manchester cuma United seminggu nih, loh guys. yang sekarang. Yes. Banyak sebenarnya surprise yang kita terima juga sebenarnya daripada World Cup ini, guys. Wah. Dengar cerita dia pengen masuk kembali ke Real Madrid ya. Tuh, Oke, itu belum sign kontrak lagi kan? Ya belum sign Nah. kontrak lagi. Lanjut. Tapi ya mau gimana lagi, ini kan salah satu konsekuensi yang nggak bisa terhindarkan dari ngadain kompetisi di Timur Tengah. Bulan Juni-Julinya suhunya nggak bersahabat. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah ini emang harus dilakukan demi ngasih kesempatan buat Timur Tengah ngadain Piala Dunia? Atau mending nggak usah sama sekali, biar liga-liga Eropa nih nggak terdampak? Silakan komen. The winner Jadi to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. ramai yang lapor hati percaya katanya ketika ini. Lanjut ke masalah selanjutnya. Kayak yang gue bilang tadi, Qatar tuh bukan negara yang maniak banget sama sepak bola. Jadinya ya fasilitas di sana bisa dibilang belum siap sama sekali Ya, benar. waktu mereka kepilih jadi tuan 2010 rumah. ya, Pak. Dan buat 12 mastiin Piala tahun Dunia aja ya. 2022 ini berjalan sukses, Tapi masih gila menurut ya ABC pembangunan News, mereka. Qatar bahkan rela ngeluarin dana sampai 220 miliar US mahal. dollar. Rusia Buat perbandingannya berapa nih, aja ya? waktu Piala Dunia sebelumnya yang di Rusia, itu pemerintah Rusia cuma ngabisin sekitar 11,6 miliar US dollar. Jauh, guys. Nah, ini Qatar sampai 220 miliar. Sampai hampir Sebab 20 semuanya kalinya, baru. anjir. Gila. Emang duit segitu dipakai buat apa aja? Yang pasti buat ngebangun dan ngerenovasi stadion-stadion yang bakal jadi venue. Terus juga buat ngebangun sistem kereta metro yang bakal jadi sarana transportasi. Ditambah ngebangun kompleks hotel dan akomodasi lainnya. Sampai yang paling gila nih, ngebangun kota Lusail dari nol. Iya, jadi waktu tahun 2010, waktu mereka kepilih, ini kotanya nih bener-bener belum ada.
tapi udah diproyeksikan bakal jadi kota sepak bola dan bakal jadi tempat berlangsungnya final World Cup 2022. Gila guys. Gila ya. Gila banget itu. Arsitekturnya saja luar biasa. Qatar is building the city of the future. Lusail is a 15-minute drive north of the nation's capital. And it's where this 80,000-seat stadium will host the final of the 2022 FIFA World Cup. Nah, bikin mega proyek sebesar ini kan, ini jelas butuh banyak banget pekerja dong. Jadi Qatar ini butuh banyak banget pekerja di saat penduduk mereka sendiri tuh cuma ada sekitar 2,8 juta orang. Gak mungkin kan itu penduduknya semua disuruh muli kan. Akhirnya ya udah, dipakailah jasa buruh kontrak dari luar negeri. Khususnya dari Bangladesh, India, sama Nepal. Kalau menurut Amnesty International, total ada 1,7 juta buruh migran yang kerja buat mega proyek persiapan World Cup Qatar. Dan sayangnya, apa yang didapat sama para pekerja ini tuh bisa dibilang nggak layak. Nggak layak gimana? Gimana itu? Masih menurut Amnesty International, tempat tinggal para pekerja ini nih bisa dibilang apa ya? Ngaco banget lah pokoknya lah. Kayak salah satu contoh kengacoannya nih, para pekerja ini, mereka tinggal di ruangan sempit yang isinya 8 orang. Padahal Qatar sendiri punya kebijakan yang bilang kalau kamar buat pekerja tuh maksimal diisi sama 4 orang. Nggak boleh lebih. Ini kan berarti mereka udah ngelanggar rule sendiri nih ya. Terus soal gaji juga nih. Banyak pekerja yang ngaku kalau gaji mereka tuh nggak sesuai sama kesepakatan awal. Salah satu pekerja dari Nepal misalnya, dia bilang kalau pas kesepakatan awal, dia bakal digaji $300 per bulan. Tapi kenyataannya dia cuma nerima $190 per bulannya. Jauh juga. Hampir setengahnya nih ngurangnya nih. Terus ditambah lagi gaji mereka nih sering telat turunnya. Dan yang bikin tambah miris, para pekerja ini nih terikat kontrak utang sama agensi yang ngirim mereka dari negara asal mereka ke Qatar. Jadi di kontrak-kontrak sama agensi itu, mereka nih wajib bayar antara 500 sampai 4 ribuan dolar. Buat biaya jasa rekrutmen mereka. Kebayang kan ya, udah gajinya dipotong nggak jelas, potongan manajemennya lebih nggak jelas lagi. Makanya suka dibilang kan, kalau para pekerja World Cup Qatar ini, mereka nih ngejalanin kerja paksa. Soalnya kayak mereka kerja tapi nggak dapat uang, kayak kerja nggak dibayar jatuhnya. Dan ini baru masalah tempat tinggal pekerja sama gajinya ya. Belum lagi masalah-masalah lain nih, kayak penyitaan paspor, ancaman-ancaman selama bekerja, sampai resiko kehilangan nyawa selama bekerja. Emang ada yang sampai hilang nyawa? Kalau menurut The Guardian, sampai tahun 2021, total udah ada 6.500 pekerja migran yang tewas terkait mega proyek persiapan Piala Dunia Qatar 2022. Banyak banget anjir. Dan penyebab tewasnya nih macam-macam. Mulai dari kecelakaan kerja, beban kerja yang terlalu berat, sampai kena heat stroke selama bekerja. Bener juga. Karena cuacanya panas banget kan di sana. Tapi di sini pemerintah Qatar ngebantah temuan 6.500 pekerja yang meninggal ini. Dan bilang kalau pekerja yang meninggal tuh cuma 37 orang. Dan cuma 3 orang diantaranya yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Yang satu datanya 6.500 yang meninggal, yang satu lagi datanya cuma 37. Jauh banget ya. Terus pemerintah Qatar juga dituntut nih. Dituntut buat bayar kompensasi ke para pekerja migran yang jadi korban. Baik yang meninggal ataupun yang jadi cacat. Mereka cuma ngasih kompensasi buat 3 orang tadi aja yang sesuai sama data mereka. Terus di sini pemerintah Qatar juga bilang, ini adalah tuduhan rasis dan rekayasa. Kami telah membayar jutaan dolar upah yang belum terbayar. Gimana? Kira-kira lu percaya sama datanya siapa nih di sini nih? Lumayan jauh lu jaraknya loh. 6.500 sama 37 orang. Gimana? Silakan komen. A migrant worker in Qatar sometimes is like being in an open air gym. It looks like you are free, but in a way you are locked in. Itu tadi isu pekerja ya. Sekarang kita bahas isu perempuannya. Jadi, masih menurut Amnesty International, Qatar ini dikenal sebagai negara yang masih nerapin aturan yang ngekang kebebasan perempuan. Jadi para perempuan Qatar nih nggak bisa nentuin pilihan hidupnya sendiri. Mereka masih harus dapat izin dari wali laki-laki buat banyak hal. Kayak buat sekolah, kerja, atau sekedar liburan ke luar negeri, itu mereka harus dapat izin dari wali laki-lakinya. Bahkan nih, menurut Human Rights Watch, di Qatar, kehamilan di luar nikah tuh bisa jadi bukti tindakan kriminal yang dilakukan sama wanita. Dan ngelaporin tindakan perkosaan, itu bisa dianggap sebagai pengakuan perzinahan.
Nah, akhirnya ini bikin banyak perempuan penggemar bola di dunia jadi ngerasa nggak aman nih buat datang ke Qatar. Karena kalau misalnya sampai terjadi hal-hal yang nggak mereka inginkan selama di Qatar, mereka takutnya nggak bakal dapat perlindungan atau pembelaan yang adil. Karena ya itu tadi, ngelaporin jadi korban perkosaan aja kan malah dianggap ngakuin perzinahan. Padahal yang ngelakuin karena mau dan yang ngelakuin karena dipaksa ini kan jelas-jelas beda ya. Beda. Terus ini juga nih, salah satu yang paling rame nih. Gue yakin lu juga nunggu gue ngebahas yang ini nih. Qatar dengan tegas ngelarang kelompok LGBT buat masuk ke negara mereka. Karena di Qatar, LGBT ini termasuk pelanggaran berat yang bisa dijatuhin hukuman penjara atau bahkan sampai hukuman mati. Jadi, kalau sampai ada LGBT yang maksain buat datang ke sana dan mereka nunjukin tindak tanduk mereka sebagai LGBT, ya siap-siap aja. Ya langsung lah pro kontra ini dibahas di mana-mana. Bahkan sampai ke kita. Tapi sampai hormati aja lah ya tempat orang. World Cup. Betul. Dan yang mau berangkat ke Qatar buat nonton juga, gue yakin nggak banyak dari sini. Jadi sedih ya. Akhirnya ya isu-isu ini, isu perempuan dan LGBT ini dapat tentangan keras dari banyak pihak. Keputusan Qatar ini dianggap nggak sesuai sama image yang pengen dibangun FIFA. Image kalau sepak bola tuh bisa menyatukan dunia. Kalau menurut lo sendiri ini gimana, Bang? Gini nih, kalau buat yang isu perempuan itu gue setuju. Emang perlu perhatian lebih biar perempuan yang datang ke sana tuh bisa ngerasa aman. Nah, yang buat isu LGBT, ini gue lebih setuju sama omongannya Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, amirnya Qatar, yang bilang, kami menerima siapa saja, tapi kami juga berharap orang-orang untuk menghormati budaya kami. Nah, itu gue setuju sama pernyataan itu. Maksudnya masuk di rumah orang, hormat cara hormat di rumah cara itu. orang. Nah, itu nggak perlulah menawan, itu kan udah undang-undang dan juga peraturan di tempat itu. Masa ya haruslah beda-beda negara, beda-beda undang-undang dan peraturan juga. Betul, kita kenapa perlu kita adaptasi tempat kita pergi ke negara orang ya gitu ya kan? Lanjut lagi. Sesuai sama peribahasa yang selalu gue pegang sih, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Lu datang kemana, ya ikutin aturan-aturan yang ada di situ. Ya menurut gue sih nggak bisa ya, gara-gara ada event internasional, terus aturan dan budaya mereka juga harus ikutan berubah dulu sementara waktu. Yang tadinya selama ini ngelarang sesama jenis, tahu-tahu jadi ngebolehin sampai eventnya kelar. Nggak setuju sih gue sama itu. Kalau turnamennya misalnya di Eropa atau di Amerika juga kan, itu kan pendatangnya pasti yang harus adaptasi ke budaya dan rules-rules di sana. Nah ya ini sama aja, cuma tempatnya aja yang beda. Kebetulan yang sekarang nih lagi di Timur Tengah. Kalau masalah pekerja dan sejenisnya, iya itu emang ngaco. Tapi kalau yang LGBT ini kan udah menyangkut budaya dan kepercayaan sana ya. Udah nggak bisa diubah. Udah bagian dari konsekuensi milih Qatar kalau menurut gue. Kalau kasarnya sih bisa dibilang, ya salah sendiri kenapa milih Qatar. Itu jadi konsekuensinya. Kasarnya begitulah kira-kira. Dan lagiannya sebenarnya yang LGBT juga tetap bisa loh datang ke Qatar. Asalkan selama di sana mereka nggak nunjukin kalau mereka adalah LGBT. Asalkan selama di sana mereka ngehormatin aturan-aturan yang berlaku di sana. Tetap bisa datang gitu. Jadi ya itulah pandangan gua tentang isu-isu ini. Kalau pandangan lu sendiri gimana? Silahkan komen. We welcome everybody, but also we expect and we want people to respect our culture. Nah, beberapa minggu lalu, dunia sepak bola kaget lagi nih. Gara-gara pernyataan Sepp Blatter, mantan presiden FIFA. Dia bilang kalau penunjukan Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ini adalah sebuah kesalahan. Terus dia juga nambahin, Qatar adalah pilihan yang buruk. Negara ini terlalu kecil untuk sepak bola dan kejuaraan dunia seperti Piala Dunia. Padahal yang resmiin Qatar waktu 2010 kan dia juga. Nah, diyakini pernyataan Blatter ini nggak lepas dari adanya dugaan korupsi dan suap terkait penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Tahu dari mana ada suap? Jadi, di tahun 2015, beberapa orang yang merupakan eksekutif dan partner bisnis FIFA, mereka ini ditangkap di Zurich oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Mereka ditangkap atas tuduhan pemerasan dan pencucian uang. Terus 5 tahun kemudian, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga ngungkap kalau penunjukan Rusia sama Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia ini nggak lepas dari sogokan yang diterima para petinggi FIFA. Bahkan nih, menurut ABC News, 16 dari 22 orang eksekutif FIFA yang milih Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia,
mereka tuh terbukti bersalah dan didakwa kasus korupsi. Nah ini sebenarnya kalau lu udah nonton FIFA Uncovered di Netflix, di situ juga ada kan Faidra Al-Majid, mantan staf FIFA yang bilang kalau ada 3 pejabat FIFA Afrika yang disuap sama Qatar buat ngevote Qatar waktu pemilihan. Ada Kamerun, Pantai Gading, sama Nigeria. Kata Al-Majid mereka tuh disuap. Ngaco ya. The World Cup with 32 teams is a big organization which needs also a big country. Qatar is too small to do that. Dan masalah Piala Dunia 2022 ini nggak selesai sampai di situ. Selain masalah-masalah tadi, Qatar juga ngalamin dilema tentang pelarangan minuman beralkohol. Karena salah satu sponsor utama Piala Dunia kali ini adalah Budweiser. Merek bir ini, Budweiser ini. Eventnya di Qatar, tapi sponsornya ada bir. Ya udah, pusing udah. Dan akhirnya kalau menurut Sky News, Budweiser ini diharuskan mindahin tokonya keluar stadion atau di tempat yang lebih tertutup. Jadi mereka boleh jualan, tapi nggak boleh kelihatan banget. Terus masalah lainnya, Qatar juga ngadepin permasalahan akomodasi dan penginapan. Emang kenapa penginapannya? Kalau menurut BBC, di bulan Maret kemarin aja, beberapa bulan sebelum acaranya jalan, itu baru ada 30.000 kamar hotel yang tersedia buat nampung penonton World Cup yang bakal datang dari banyak negara. Padahal diperkirakan bakal ada seenggaknya 1 juta orang yang datang ke Qatar buat nonton Piala Dunia. Mau tinggal di mana? Yang datang 1 juta, kamar hotel yang ready cuma 30.000. Itu sisanya mau stay di mana itu? Makanya akhirnya pihak penyelenggara nyiapin berbagai alternatif penginapan. Mulai dari villa, kompleks fan village, tenda-tenda tradisional, sampai ruangan di kapal pesiar. Kapal pesiar juga ada. Alternatif yang maksa dan kelihatan nggak nyaman ya. Bahkan gue sempat denger juga, warga di sana tuh sampai disuruh nyewain rumahnya di Airbnb selama World Cup. Biar yang datang nih semua akomodasinya aman. Nah, masalahnya lagi nih, karena tempat nginep yang tersedia ini dikit, jadinya ini bikin harganya tuh melonjak banget. Dan banyak yang komplain akhirnya gara-gara ini. Contohnya ini nih, kabin yang terbuat dari kontainer gini doang, ini dihargain mulai dari $207 per malamnya. Seharga hotel berbintang anjir. Dapat sarapan lagi biasa harga segitu kalau di hotel. Yang di kabin nggak tahu nih dapat sarapan apa enggak. Tapi menurut lu sendiri gimana? Apakah World Cup Qatar ini bakal jadi Piala Dunia terburuk atau sebaliknya? Atau lu percaya ini bakal jadi langkah baru di dunia sepak bola? Silahkan komen. Ya bisa juga sih. Waduh. $6,000 Kevin Fan Village. Mahal sekali ya, $207. Halte bus dan sebuah restoran sementara dan toko serba. Oke, sekian Rembe Guling kali ini tentang masalah-masalah dan kontroversi Piala Dunia Qatar yang lagi berlangsung sekarang. Apapun terima kasih buat Sepulang Sekolah atas informasi serta fakta-fakta yang disediakan ini. Sebabnya ya kita tahu setiap World Cup itu pasti tuan rumahnya itu perlu preparasi yang secukupnya untuk menampung semua peserta penonton-penonton yang ada di sana juga. Ya, kontroversi itu dan juga cerita-cerita kayak gini ini memang banyak walaupun memang setiasa berlaku lah. Ya, setiap berlaku ya. Sedangkan di Afrika dan juga ketika waka-waka itu ya, guys. Memang inilah ya, pasti ada kontroversi. Dan juga inilah gimana ya? Kalau kita itu sebagai tamu ya haruslah kita menghormati ya. Iya betul. Itu budaya dan juga culture mereka, ya. Tapi itulah macam dibilang tadi kan macam ya itu merupakan culture dan FIFA punya culture dengan Qatar punya culture itu bercanggah. Nah bercanggah ini maksudnya banyak lah yang dari segi namanya Timur Tengah ya kan. Namanya Timur Tengah jadi ada lah yang perlu difahami juga. Jadi Islamic ada pantang larang. Ada pantang larangnya. Perlu dijaga di sana. Nah, jadi Islamic country udah dipilih Qatar. Gimana lagi? Iya. Gitulah. Jadi guys, kalau orang udah nggak suka ini ya guys dengan sesuatu tempat yang banyak membuatkan kontroversi ini ya harus mereka akan cari kesalahan sehingga
terpukul semua ya. Maksud aku rata ya semua, yang baik juga nggak nampak, tapi kesalahan itu banyak sekali yang nampak. Yes. Sedangkan bagi aku, kalau kau mau tahu ya, stadion itu aja mempunyai AC-nya sendiri. Itu yang pertama di dunia ya. Betul. Wah, gimana tuh guys? Nah, dingin itu dalam stadion itu. Nah, nggak pernah lagi dibikin negara mana yang ada stadionnya ada AC ya guys. Nggak pernah Qatar lagi, guys. satu-satunya ya. Tapi serius untuk masalah LGBT itu memang aku setuju banget ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Betul. Nah, hormati guys, jangan ya. ditunjukkan. Iya. Nggak pedulilah sebebas apapun negara asal kau ya. Tapi kalau kamu mau melihat Dunia tempat lain. itu ya, nah, jangan mampir ke Qatar lah kayak gitu. Ya. Sama seperti isu marijuana ya. Isu ganja ya, gitu. Ya kalau kamu mau break the rules ya, kalau ada setengah negara yang membisarkan ganja, masa tempat kita juga bisa kayak itu, enggak ya kan? Nah, pasti ditangkap ya, gitu aja, hormati tempat orang kayak gitu. Iya, betul. Tapi dari segi permasalahan yang lain-lainnya itu perkara biasalah yang berlaku waktu pekerjaan construction gitu, kontraktor semua tuh, sebab untuk mengawal sejumlah migran yang besar itu bukan sesuatu yang mudah juga. Nah, sekitar 1,2 juta ya guys yang harus dijaga. Jadi ya mungkin ada yang bagus ya, bergantung rezeki masing-masing ya kan. Ketika itu. Nah, jadi ini guys, kita sebenarnya salut juga buat Qatar ini. Betul, ini satu panahan juga buat World Cup kali karena ini, mereka mempertahankan budaya mereka juga ya. Yang paling aku suka itu ketika opening ceremony, perkara pertama yang dilakuin oleh Qatar ini adalah bacaan ayat suci Al-Quran ya, daripada surah Ar-Rahman. Memang sangat bagus untuk didengar, dan juga ada Freeman juga ya, yang turut sama opening untuk ceremony dengan dengan seorang seorang anak lelaki yang sangat luar biasa ya, spesial luar biasa, yang bisa dia hafazan 30 juzuk gitu Pak Ji ya, bagus sekali untuk opening kayak gitu ya. Wah guys. Jadi guys, ini benar-benar satu kontroversi, dan juga kita juga baru mengetahui. Terima kasih Sepulang Sekolah atas info yang sangat menarik, dan juga ya ambillah sisi positif ya guys dari semua ini. Jadi nggak perlu dibahas panjang ya. Jadi kita minta maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa juga. Mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci ya. Itu sebenarnya kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi seberang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye bye.